Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Roni Nindegara. Perkenalkan, nama saya Muhammad Putra Adri. Eh, Gimana kabarnya, Bim? Baik, alhamdulillah. Gimana kabarnya, saudara Roni? Baik. Jadi hari ini kita ada bahas perbincangan lah tentang haki, hak paten, hak cipta, dan hak apa namanya? Merek. Langsung saja pertanyaannya, Iya. saudara Roni. Hai. Apa saja sih yang Anda ketahui tentang paten dan hak cipta dan hak merek itu? Jadi sepengetahuan saya, hak paten itu adalah suatu hak eksklusif yang mana suatu cipta ini dipatenkan. Nah, setelah hak cipta ini dipatenkan, si pembuat ini tidak usah mendaftarkan lagi di lembaga gitu. Itu menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Dan hak merek adalah hak di mana merek atau ciptaan kita itu diakui lah sama lembaga. Nah, itu pun sudah hak merek ini sudah terdaftar pada Undang-Undang Nomor 20 kalau tidak salah tahun 2016. Dan hak satunya itu hak cipta. Hak cipta itu adalah suatu karya yang kita buat yang sudah karya yang sudah dibuat habis itu diakui. Nah, kayak gitu aja sih. Oke, jadi itu pembahasan dari pengertian dari hak cipta, hak paten sama hak merek. Jadi ini saya mau tanya lagi, apakah pembahasan saya itu cukup mengerti buat Bang Bima? Kalau buat saya sih, saya sangat mengerti dengan pengertian yang tadi saudara Roni ucapkan. Saya sangat pahami juga, dan apa saya sih itu hak paten, cipta, dan hak merek. Dan saya juga akan menjelaskan ya perbedaan dari hak cipta. Ya. Seperti itu. Saya juga agak kurang mengerti itu perbedaan dari saya cuma hanya tahu itu hak cipta, hak paten, sama hak merek. Cuma tahu pengertian, tapi kalau perbedaan mungkin lebih dijelaskan lagi. Mungkin dijelaskan lagi. Oke. Di sini yang saya tahu ya, perbedaan dari hak paten, hak cipta, dan hak merek akan saya jelaskan kepada saudara Roni. Nah, apa sih itu perbedaan dari hak merek? Hak merek itu adalah sebuah hasil dari gambar seperti simbol, angka yang mewakili dari hasil itu untuk kita jual ke produk dan jasa. Itu dari itulah perbedaan dari hak merek. Nah, kalau dari perbedaan dari hak cipta itu hasil yang kita ciptakan, tapi tidak ada batasnya untuk membaikkan seseorang. Tidak ada juga langgarannya, karena itu ciptaan kita kan, tidak mungkin kita nggak kasih batasi pada orang, kecuali kita memang tentu ya ngasih batasan pada orang tersebut. Nah, itu perbedaan dari hak cipta. Kalau hak paten itu eksklusif dari hasil penemuan seseorang. Hasil penemuan seseorang, misalnya kayak teknologi televisi itu kita membuatnya, kita juga tahu lah apa tuh program-program di situ. Kita juga harus masih tahu caranya kan. TV itu ngapain sih? TV itu buat apa sih? Misalnya kayak buat tonton. Nah, mungkin ada beberapa channel tersebut ya, seperti kayak gitu.
berarti saya ini menarik kesimpulan Hmm. bahwa kalau hak merek ini adalah hak di mana sesuatu yang diciptakan kayak berupa logo gitu mungkin ya, Logo, simbol. logo simbolnya itu di apa namanya dimerekkan gitu Ya. ke sesuatu lembaga bahwa itu adalah sesuatu logo yang kita punya, apa ya, sesuatu ciptaan tapi ini disimbolkan di logo yang didaftarkan ke lembaga gitu. Nah, Sebenarnya tuh kayak buat logo tuh kayak buat di pikiran imajinasi kita ya. oh imajinasi Yang kita berarti. kembangkan ke produk tersebut. Dan saya menarik kesimpulan hak cipta ini adalah hak di mana ciptaan kita sebanyak-banyak mungkin ciptaan kita untuk kita ciptakan, tapi orang lain ini tidak mengakuisisi ciptaan kita, berarti begitu bukan? Nah, dan hak paten saya menggarisbawahi sesuatu penemuan yang dipatenkan begitu. Misalnya kayak ya kamu mau lihat apa, mau lihat produknya orang atau yang buat teknologinya orang tersebut, nah, kamu tuh harus tahu apa sih yang dibuat itu, terus apakah orang ini mau bersedia meminjamkannya apa tidak. Itu Hak dari paten berarti ya. hak dari paten. Oke, saya sudah lumayan mengerti lah perbedaan itu, mungkin apa namanya, perbedaan dari hak paten, hak cipta dan hak merek. Memang banyak sekali sih di lingkungan sekitar ini pasti ada hak cipta, hak paten dan hak merek. Contohnya aja kayak buku itu kan tidak salah itu ada namanya hak cipta, di Ada. belakangnya hak cipta. Karena buku juga pasti dibuat kan sama Iya, seseorang. betul itu betul. Jadi ya lumayan lah hari ini tambahan dari saya menjelaskan pengertian, baru yang kedua tambahannya perbedaan. Apa sih pengertian hak cipta, hak apa namanya, hak paten dan hak merek. Baru kedua perbedaan hak cipta, hak paten dan hak merek. Ya. Itu saja sih yang tadi saya jelaskan dari perbedaan hak cipta, merek, dan hak paten. Nah, untuk selanjutnya saya sih ingin bertanya sih sama ke saudara Roni. Oh, silakan sih. Ingin bertanya apa? Kemungkinan saya akan bisa menjawab dari sepengetahuan saya. Sebenarnya sih pertanyaannya agak sedikit rumit ya, cuman mudahan saudara Roni bisa menjelaskannya secara baik dan benar, walaupun masih terbata-bata tidak apa-apa lah, bisa diulang nanti atau diperbaiki nanti lah. Iya. Untuk pertanyaannya apa sih siapa sih yang menciptakan yang berhak menciptakan hak itu, siapa sih yang penanggung jawabnya ini? Jadi yang Bang Bima tanyakan ini siapa yang berhak gitu ya berarti ya, Iya, tentang haki. yang bertanggung jawab juga. Jadi kita kalau dia digarisbawahi hak itu adalah hak kekayaan intelektual, Iya. di mana pengertiannya hak ini adalah hak di mana orang yang menciptakan suatu karya, orang yang menciptakan suatu bahan pembuat atau penemu itu kalau apa namanya dilaporkan ke lembaga, dia bahwa ini loh ciptaan saya, ini loh hasil penemuan saya, itu kalau dia laporkan lembaga, habis lembaga itu memberi hak cipta itu, Iya. di situ dia kalau misalnya ada yang menjiplak dari hak ciptanya, itu bisa hak si penjiplak ini bisa mendapatkan hukuman, sanksi. Oh itu. Jadi kayak apa namanya? Copyright gitu ya? Ya, Copyright.
Jadi kalau di garis bawah itu sesuatu apa yang diberikan, sesuatu hukum yang diberikan kepada orang yang menciptanya itu. Jadi hukumnya ini menjaga ciptaannya. Menjaga barang hasil buatannya tersebut ya. Betul. Jadi kalau dalam pemahaman saya sih begitu sih. Mungkin apakah dari pemahaman saya ini bisa diterima oleh Bang Bima? Saya bisa cerita dengan baik-baik. Dia tuh sepertinya menjelaskan tentang kayak menjaga barang hak kita sendiri ya, Iya, atau betul, barang betul. seperti teknologi yang dia buat sendiri ya untuk menjaganya, biar nggak ada yang copyright sama sekali itu. Dan hak ini apa namanya, hak kekayaan intelektual ini sangat bermanfaat sih kalau saya bilang tuh ya. Contohnya aja lah, misalnya kayak suatu penemuan tuh, orang di dunia ini kan banyak juga yang kopas, tapi menemukannya itu dikit. Artinya kalau semuanya itu pada nyopas, dia buka bangun usaha, itu merugikan yang menciptakannya itu loh. Makanya dibuat, kenapa sih hak kekayaan intelektual itu diciptakan, agar hukum itu berjalan, dimana pembuatnya ini diberikan hukum gitu, bukan hukuman tapi hukum untuk menjaga. Dia membuat undang-undang. Ya, undang-undang ini dibuat untuk apa ya, bukan menjaga lah, menjaga kan biar tidak diambil ya, barangnya. banyak sekarang tuh apa namanya, hak kekayaan intelektual itu di copyright, hak intelektual bahan yang bahan hasil karya itu dibajak. Contoh terdekatnya aja lah, apa namanya, CD, film sudah diciptakan baik-baik, ditampilkan bioskop, ada yang bajak lewat CD, ya kan? Itu kan merusak harga pasaran dari film tersebut. Iya. Film tuh, industri film itu diciptakan agar penonton ini melihat dan membayar, agar produsen film ini biar mendapatkan keuntungan tersendiri gitu. Industri film itu mendapatkan keuntungan dari hasil karyanya itu loh, yang diberikan. Nah, begitu sih. Tapi ada pihak yang tidak berwenang mengambil barang tersebut. Betul. Seperti kayak misalnya merekam lah atau meretas lah, gimana pun lah hasilnya, untuk mereka tuh mengambil produk ya, untuk dirinya sendiri, padahal itu hasil buatannya orang ya. Oke, tadi saya sudah membahas hak intelektual kekayaan. Nah, dalam hak intelektual kekayaan itu kan ada tadi hukum itu kan yang menangani tentang apa namanya, penciptanya gitu, agar bahan yang diciptakan oleh penciptanya tidak diakui oleh orang lain gitu. Nah, itu sama aja berarti kayak pembajakan. Yang jadi pertanyaan saya adalah untuk Bang Bima ini, karena saya belum tahu bentuk-bentuk pembajakan yang ada di Indonesia gitu. Mungkin Bang Bima tahu apa sih bentuk-bentuk pembajakan yang ada di Indonesia? Ini bukan bajak laut ya, tapi bajak apa namanya? Bajak hasil ciptaan. Mungkin Bang Bima tahu, boleh ngasih tahu tentang itu, bentuk-bentuk pembajakan tersebut. Silakan. Oke, yang seperti yang saudara anjing Penuh. enggak baterai. Oke, seperti yang tadi saudara Roni katakan, ya, apa sih itu bentuk-bentuk pembajakan di Indonesia ya? Ya, saya akan menjawabnya.
Maksudnya bentuk pembajakan itu seperti eh, yang tadi saudara Roni sampaikan, dia tuh membuat hasil karya yang kita buat, nah, orang tersebut diambil secara umum atau secara langsung tanpa orang yang buat itu ketahui. Misalnya tuh ada banyak sih, nggak cuma film aja, seperti karya musik juga bisa, karya lukisan juga bisa diambil, atau karya seperti bermain game itu bisa juga diambil oleh seseorang. Nah itu dia akan dikenakan beberapa pasal ya. Apa itu pasalnya, Bang? Ya, untuk pasalnya sendiri ya pasal 35 menjelaskan tentang barang siapa yang berhak mengambil ciptaan orang akan dikenakan denda seberapapun atau besarnya. Oh, sesuai anunya ya. Akan dipidanakan. Bisa saja akan dikenakan penjara seumur hidup bisa. Ya konsekuensinya tinggi lah. Jadi jangan coba-coba sih buat ambil ciptaan orang. Berarti pembajak ini copyright atau pembajakan ini sama aja kayak melanggar undang-undang mungkin ya. Iya. Berarti ya. Ya Mungkin untuk teman-teman yang nonton di sini, jadi jangan sekali-sekali lah mengakui bahwa punyanya penemuan dari orang lain itu Anda akui diri sendiri, padahal itu kan masih penemuannya orang gitu. Karena bisa-bisa Anda takutnya kena pasal tersebut gitu, yang dimana pasal-pasal tersebut itu bisa menitik beratkan Anda, yaitu masuk kayak contohnya hukumannya masuk penjara gitu kan. Sayang gitu, apa namanya ya, jelek lah berarti nama Anda tersebut. Oke Bang, mungkin pertanyaan bagus, materinya juga bagus ya. Saya terima lah untuk kedepannya saya materi tersebut berguna untuk saya gitu. Dan juga saya juga yang tadi seperti saudara Roni jelaskan, saya juga sangat mencerna baik-baik di dalam pikiran saya, dan saya sangat terima kasih saran dan pembahasan Anda tadi berkaitan dengan tentang hak cipta dan lain-lain itu. Saya cerna baik-baik. Ya, mungkin itu saya yang tadi saya jelaskan tentang pembajakan negara Indonesia. Nah, untuk selanjutnya pertanyaan tentang apa sih dari pendaftaran itu? Maksudnya itu? Oh, maksudnya bagaimana cara pendaftaran tuh ya? Untuk pengetahuan saya juga tentang pendaftaran hak kekayaan intelektual itu didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tersebut. Baru itu yang pertama. Iya. Di Direktorat Jenderal tersebut kan, di Direktorat Jenderal Hakim. Baru yang kedua itu di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Nah, yang ketiga kalau secara mandiri itu kalau tidak salah itu lewat website. Cuman karena saya lupa itu ya apa sih websitenya, jadi mohon maaf untuk penonton, saya menggunakan HP di sini. Jadi websitenya itu www.dgip.go.id. Jadi websitenya itu www.go.id, dgip.go.id. Barang ketiga itu lewat kuasa hukum konsultan haki tersebut. Jadi begitu aja sih
Jadi di Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Hukum HAKI tersebut, sama website www.dgip.go.id. Jadi itu aja sih Bang Bima, caranya mendaftar. Mungkin kalau lebih jelasnya kawan-kawan sekalian yang nonton ya bisa datangin di situ, minta ke administrasinya kah, bicaralah ke administrasinya, tanyakan langsung gitu apa aja sih yang perlu disiapkan. Seperti berkas kan Iya. lebih spesifik mereka yang menanyakan sendiri. Cuman alamat yang kita kasih tahu itu cara mendaftarnya itu betul. Jadi itu aja Bang Bima. Ya. Itu untuk pendaftarannya. Kalau untuk website tuh ya mungkin harus login dulu kan. Iya, betul. Baru kita login email itu, baru kita jadi tahu kan misalnya kayak nomor telepon tersebut di websitenya, terus kita nanti akan menghubungi kontak tersebut ke yang kita tuju. Iya, betul. Terima kasih sedikit penyampaiannya. Terima kasih untuk Bang Bima telah mengajarkan saya untuk menambahkan materi yang saya tidak tahu gitu. Ya. Kayak contohnya ya perbedaan hak cipta, hak paten dan hak sebagainya. Terus pengertian bentuk-bentuk pembajakan yang ada di Indonesia. Nah, itu berguna sekali bagi saya. Terima kasih untuk Bang Bima telah mengajar saya. Dan untuk saya juga ya, untuk Saudara Roni, saya juga sangat berterima kasih betul karena mengajarkan saya apa sih definisi dari hak cipta, hak merek dan hak paten. Nah, dan yang tadi Saudara Roni jelaskan tentang pendaftaran hak cipta itu, saya sangat berterima kasih telah menjelaskan. Nah, mungkin saya akan mencerna baik-baik di kepala saya dari Saudara Roni sampaikan ke saya. Ya, sebagai referensi untuk kedepannya, mungkin saya tertarik di bidang politik suatu saat nanti. Ya. Dan terima kasih untuk penonton telah menyaksikan video ini. Mungkin podcast dari kami sampai di sini. Ucap salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Jangan lupa subscribe.